Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Arianto, Kepala Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik, beserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Semarang, Jawa Tengah, akan menyampaikan laporan hasil implementasi proyek perubahan yang berjudul Strategi Implementasi Manajemen Talenta pada Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, selain memiliki kantor pusat juga tersebar di seluruh daerah di provinsi dan kabupaten kota dan memiliki sekitar 16.000 pegawai. Jumlah 16.000 ini tentu dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Di era revolusi industri 4.0 sekarang, tantangan yang dihadapi BPS semakin besar, semakin berat, karena tuntutan dari konsumen data menghendaki data yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih bervariasi untuk bisa diakses. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, yang kuat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas itu. Untuk merespon tantangan-tantangan ini, pembenahan SDM menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Utamanya untuk juga mempersiapkan pemimpin masa depan yang kelak akan menentukan arah dan eksistensi organisasi BPS ke depan. Di dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi yang selama dilakukan, BPS sudah berusaha untuk melakukannya seobjektif mungkin dengan sesuai amanat sistem merit, yaitu berdasarkan kepada 3K, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Berdasarkan ketiga komponen inilah, tim penilai jabatan atau buffer cakat menentukan siapa yang paling pantas untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Hal ini juga menjadi pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Selama ini proses untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, baik pimpinan tinggi pratama, madya maupun utama, dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Sampai saat ini BPS sudah melakukan 15 kali proses seleksi terbuka dan hasilnya tersebar baik pejabat di pusat maupun di provinsi. Beberapa catatan yang diperoleh dari proses seleksi terbuka tersebut adalah positifnya kesempatan yang sama, objektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas proses bisa dicapai, tetapi ternyata dalam prakteknya ada beberapa seleksi yang justru kader-kader terbaik tidak bersedia ikut. Ini menyebabkan proses ini walaupun akuntabel, belum berhasil menjamin bahwa kader terbaiklah yang akan terpilih menjadi pemimpin. Yang kedua, proses ini juga memakan sumber daya yang cukup besar, terutama dari sisi waktu dan biaya, karena rata-rata untuk setiap sekali proses itu membutuhkan sekitar 3 bulan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah terobosan agar semua nilai positif dari proses ini bisa diraih, tetapi hal-hal yang perlu diperbaiki bisa diperbaiki. Oleh karena itulah, BPS melalui proyek perubahan yang sedang saya susun akan melakukan proses ini melalui manajemen talenta, yaitu sebuah proses dari hulu sampai hilir, sejak proses identifikasi talent, melakukan pengembangan, mengawal sampai menyeleksi akhir sehingga seseorang menduduki jabatan yang ditargetkan. Proses ini menjawab apa yang tadi menjadi persoalan, yaitu belum tentu kader terbaik yang terpilih. Tapi dengan proses ini, karena kader-kader terbaik sudah teridentifikasi sejak awal, maka peluang mendapatkan kader yang memang benar-benar terbaik menjadi lebih besar. Selain itu, proses ini juga akan lebih menghemat sumber daya, terutama dari sisi waktu, karena prosesnya bisa lebih terstruktur, lebih sistematis. Selain itu, siapapun yang terpilih nanti akan lebih siap untuk menduduki jabatan, karena di dalam proses manajemen talenta di sana ada fase pengembangan, ada fase penyiapan, diberikan capacity building kepada talent-talent terbaik ini, sehingga pada saatnya ketika yang bersangkutan benar-benar menduduki jabatan,
sudah lebih siap dibanding yang sebelumnya. Kalau sebelumnya langsung duduk baru belajar sambil bekerja. Selain digunakan untuk proses suksesi, manajemen talenta ini karena menggunakan manajemen kinerja yang sudah objektif, kita gunakan juga untuk pemberian reward dan punishment, seperti misalnya pemberian training, pemilihan peserta training dan sebagainya, itu sudah didasarkan kepada hasil kompetensi, hasil penilaian kinerja yang dilakukan dalam konteks manajemen talenta ini. Saya, Kecuk Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengamanatkan bahwa manajemen PNS harus berbasis sistem merit yang berlandaskan kepada 3K: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Salah satu tantangan yang dihadapi BPS dalam melakukan transformasi SDM adalah pengelolaan manajemen talenta, di mana dalam proses ini kita harus melakukan identifikasi, seleksi, dan pengembangan talent-talent terbaik untuk menyiapkan generasi penerus BPS di masa depan. Untuk menjawab tantangan ini, Pak Sugeng Arianto, Kepala Biro Kepegawaian BPS, yang saat ini sedang mengikuti Diklatim 2, mengajukan sebuah proyek perubahan yang berjudul Strategi Implementasi Manajemen Talenta pada Badan Pusat Statistik. Ada 3 poin penting yang akan diangkat di dalam proyek perubahan ini. Yang pertama, akan dibangun beberapa aplikasi pendukung untuk menjamin proses transparansi dan akuntabilitas di dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi. Yang kedua, strategi ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan SDM, baik dilihat dari sisi waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, strategi ini juga akan menjamin proses suksesi yang lebih terencana, sistematis, efisien, dan akuntabel untuk menjaring kader-kader terbaik sebagai calon pemimpin BPS di masa depan. Saya sangat menyambut baik dan mendukung proyek perubahan ini, karena hasil implementasi proyek perubahan ini akan membawa perubahan besar terhadap penataan SDM di masa depan. Saya berharap proyek perubahan ini segera dapat diimplementasikan. Saya Adi Lumaksono, Sekretaris Utama BPS atau Badan Pusat Statistik, bahwa Badan Pusat Statistik ini merupakan satu lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun demikian, BPS juga merupakan instansi vertikal di mana kita punya perwakilan di setiap provinsi dan juga di setiap kabupaten. Sumber daya manusia sebagai salah satu kunci kemajuan BPS, kita memiliki sekitar 16.000 pegawai. Dalam dinamika perubahan yang begitu cepat, kita selalu mencoba terus untuk menyesuaikan dan mengikuti perubahan tersebut melalui pembinaan-pembinaan terutama kepada SDM-SDM yang mumpuni dan juga SDM-SDM lainnya. Dalam kaitannya pengembangan ini, berdasarkan pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait dengan manajemen PNS, di mana di sana juga digariskan terkait dengan merit system. BPS mencoba untuk mengimplementasikan, sudah dimulai dari sedikit demi sedikit terkait dengan merit system itu, yaitu manajemen talenta. Saudara Sugeng Arianto yang saat ini sedang mengikuti Diklatim 2 mencoba untuk membuat proyek perubahannya terkait dengan manajemen talenta yang nantinya kita siap untuk menjadi National Statistical Office dunia. Oleh karena itu, upaya dari Saudara Sugeng Arianto ini merupakan kontribusi besar kepada BPS yang kita harapkan pada suatu saat nantinya kita akan terus melakukan pembinaan berdasarkan proyek perubahan yang sudah disusun. Saya sebagai atasan dari Saudara Sugeng Arianto
Saya sangat mendukung proyek perubahan ini untuk bisa diimplementasikan di BPS ini. Demikian, terima kasih, sukses buat Saudara Sugeng Arianto, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. BPS saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan proses reformasi birokrasi. Salah satu pilar yang akan direform adalah pilar SDM. Pilar SDM akan direform melalui manajemen talenta. Dengan manajemen talenta ini diharapkan proses rotasi, mutasi, maupun promosi yang dilakukan terhadap SDM di BPS akan lebih transparan, akuntabel, dan lebih sistematis. Dengan talent management atau manajemen talenta ini juga diharapkan akan diperoleh SDM-SDM yang dapat memimpin BPS ke depannya sesuai dengan tantangan zamannya. SDM yang mumpuni, pemimpin yang mumpuni, yang dapat membawa BPS ke arah yang lebih baik lagi. Proper atau proyek perubahan dari Saudara Sugeng Arianto, Kepala Biro Kepegawaian BPS, ini sudah sangat lama kita idam-idamkan. Proper yang berbicara tentang manajemen talenta ini sudah sangat lama ditunggu oleh BPS untuk bisa diimplementasikan. Saya sebagai Wakil Ketua Reformasi Birokrasi di BPS sangat senang dan mendukung proper yang dilakukan oleh Saudara Sugeng Arianto ini. Sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Saudara Sugeng Arianto sangat peduli untuk membawa SDM BPS ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan manajemen talenta yang menjadi proyek perubahan Saudara Sugeng Arianto ini akan membawa BPS ke arah yang lebih baik lagi, yakni target BPS sebagai kantor statistik berkelas dunia atau World Class NSO. Ini yang kita idam-idamkan, dan mudah-mudahan dengan manajemen talenta yang merupakan proper Saudara Sugeng Arianto yang akan kita implementasikan di dalam BPS, saya sangat mendukungnya karena ini sudah sangat lama saya tunggu, akan membawa perubahan yang lebih baik, akan membawa BPS terbang lebih tinggi lagi menuju World Class NSO. Saya Aidut Tauhid. Saya melihat tadi proyek perubahan Pak Sugeng Arianto. Saya mengapresiasi semua yang barusan saya baca dan untuk segera ditindaklanjuti. Tetapi yang perlu Pak Sugeng Arianto ini perhatikan adalah mekanisme, prosedur, normanya, serta nanti pada posisi dasar perlu dibuat olah karir dan alur karirnya. Nah, di dalam hal untuk tindak lanjut Pak Sugeng Arianto lakukan nantinya adalah hasil akhir agar di situ muncul juga second karirnya. Sementara itu Pak Sugeng untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih dan saya apresiasi penuh terhadap proyek perubahan Pak Sugeng dalam rangka pemenuhan syarat diklat pemimpinan tingkat 2 yang notabene Pak Sugeng di lingkungan Badan Pusat Statistik. Sementara ini demikian dan saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Kepala BPS RI yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan, kepada Pak Sestama selaku atasan dan sekaligus mentor dalam pelatihan ini, kepada seluruh anggota tim efektif yang telah bekerja keras dan bersama-sama membangun serta mewujudkan proyek perubahan ini, kepada coach yang selama ini dengan setia membimbing proses penyusunan dan implementasi dari proyek perubahan ini, dan kepada semua saja teman-teman peserta PKN 2 Semarang yang sudah selama ini saling mendukung. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.